Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Yunika Absari, nomor induk mahasiswa B100190554. Di sini saya akan mereview jurnal dari tugas manajemen SDM internasional bab 1. Yang pertama adalah judul. Jurnal penelitian yang akan saya review berjudul Sustainable Development of Human Resources in Globalization Period. Penulis Susana Stovkova and Viera Sukalova. Jurnal ini dibuat di tahun 2020 dengan 14 halaman. Tujuan penelitian. Yang pertama, membahas tentang manajemen sumber daya manusia, prinsip-prinsip teoritisnya, dan fungsinya yang digunakan dalam praktek di era globalisasi. Yang kedua, menganalisis dan menggambarkan manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada proses pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan manajemen sumber daya manusia di perusahaan yang dipilih dan untuk menguji persepsi dampak pengembangan karyawan terhadap kinerja. Subjek penelitian ini yaitu karyawan perusahaan. Lalu metode penelitian. Survei dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, berupa survei kuesioner menggunakan Google Form. Selanjutnya adalah hipotesis. Di sini hipotesis pertama ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara evaluasi individu karyawan oleh pimpinannya dan kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua yaitu ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara perpindahan seorang karyawan ke posisi lain dan kinerjanya. Lalu hipotesis yang terakhir atau yang ketiga, yaitu ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah kegiatan pendidikan yang diselesaikan dan kinerja karyawan. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah penelitian. Survei dilakukan dari bulan Maret hingga bulan April tahun 2019. Kuesioner online ini terdiri dari 30 pertanyaan dengan skala verbal serta pertanyaan terbuka. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan tentang kegiatan pendidikan dan pengembangan. Data yang diperoleh pun diolah menggunakan pengolahan otomatis dari Google Form dan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan perhitungan statistik, menunjukkan bahwa tidak ada signifikan secara statistik hubungan antara evaluasi individu kepala karyawan dan kinerja karyawan, serta antara transfer karyawan ke posisi lain dan kinerjanya, dan antara jumlah kegiatan pelatihan yang telah diselesaikan dan kinerja karyawan. Lalu kinerja karyawan dapat tergantung juga pada faktor lain seperti alat penilaian kinerja, komponen gaji variabel, remunerasi khusus, rencana. Kelebihan dari jurnal ini yaitu hasil kuesioner yang dapat dijabarkan secara detail dan jelas, dan kekurangan jurnal ini yaitu kurangnya penjelasan terkait hipotesis, dan penelitian yang hanya mengandalkan data dari hasil kuesioner. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.